Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, berjumpa lagi dengan video presentasi kami mengenai kimia bahan makanan dalam subbab zat beracun pada makanan dan HACCP. Perkenalkan member kami yang telah mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh, yaitu Azafira, Laila, Ummah, dan Agusta. Di video kali ini terdapat 7 pokok bahasa. Yang pertama, zat racun dalam bahan makanan. Yang kedua, sumber bahaya dalam bahan makanan. Yang ketiga, upaya pencegahan bahaya dalam makanan. Kemudian yang keempat, definisi, prinsip, dan urgensi HACCP. Yang kelima, penerapan HACCP dalam industri pangan. Yang keenam, pentingnya sertifikasi halal dan HACCP, dan yang ketujuh adalah review jurnal-jurnal terkait mengenai pokok bahasan kali ini. Mari kita simak pokok bahasan yang pertama, yaitu zat racun dalam bahan makanan. Tahukah kalian bahwa makanan yang kita konsumsi sehari-hari selain mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh kita, juga mengandung zat-zat yang kurang baik untuk tubuh kita dan berefek buruk untuk tubuh kita. Zat-zat tersebut adalah senyawa beracun dalam bahan makanan. Senyawa beracun dalam bahan makanan dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah senyawa beracun alamiah. Senyawa beracun alamiah yaitu senyawa beracun yang dalam kondisi di alamnya sudah mengandung racun yang jumlahnya ada yang sedikit dan ada yang banyak. Senyawa beracun alamiah contohnya adalah singkong yang mengandung HCN atau asam cyanida, kemudian cendawan mengandung scarin, biji bengkuang, pakirisida, jengkol, asam jengkolat, ikan buntal, dan sebagian kerang dan udang yang dapat menyebabkan alergi pada beberapa orang yang mengkonsumsinya. Yang kedua adalah senyawa beracun dari mikroba. Senyawa beracun dari mikroba disebabkan oleh mikroba seperti pada contohnya adalah botulinin yang diproduksi oleh mikroba Clostridium botulinum, toxoflavin, dan asam bongkat yang diproduksi Pseudomonas coccoofinans, erythrotoksin yang diproduksi oleh Staphylococcus aureus, dan mitotoksin yang diproduksi oleh kapang atau jamur. Kemudian yang ketiga adalah senyawa beracun oleh residu dan pencemaran. Senyawa beracun dan pencemaran ini berasal dari faktor eksternal seperti pestisida, yang diantaranya ada insektisida, fungisida, dan rodentisida, atau kontaminasi radioaktif pada bahan-bahan makanan yang akan kita konsumsi. Baik, yang selanjutnya adalah sumber bahaya dari makanan. Yang pertama, potensi bahaya biologis seperti mikroorganisme yang terdiri dari bakteri, virus, dan protozoa. Mikroorganisme tersebut dapat berasal dari bahan baku, pekerja yang mengolah makanan, peralatan pangan, hewan dan burung, serangga, tikus, sampah, tanah, udara, atau debu, dan air. Yang kedua, potensi bahaya kimia, baik alami dan tambahan. Bahan alami adalah toksin atau racun yang terdapat pada kerang-kerangan ikan. Ikan di sini yaitu pembusukan ikan tuna yang menghasilkan sejenis toksin dan histamin yang menyebabkan alergi. Yang kedua, bahan kimia tambahan atau food additive. Misalnya, sodium nitrit, bahan pengawet yang dalam konsentrasi tinggi bersifat toksit. Vitamin A suplemen dalam konsentrasi tinggi bersifat toksit. Zat pewarna FGN yellow dapat menimbulkan alergi. Yang ketiga, potensi bahaya fisik. Benda-benda asing dalam makanan yang berpotensi membahayakan konsumen seperti gelas, logam, atau kerikil yang dapat menyebabkan gigi patah dan dapat melukai organ-organ pencernaan. Upaya pencegahan bahaya makanan. Untuk bahaya biologi,
Yang pertama, penanganannya dalam kondisi bersih. Yang kedua, pemasakannya benar. Yang ketiga, hindari kontaminasi silang. Yang keempat, penyimpanan yang aman. Dan yang kelima, penerapan higienik dan sanitasi bagi pekerja, peralatan, dan lingkungan sekitar. Berikutnya untuk bahaya kimia. Yang pertama, memilih bahan pangan yang baik. Kedua, mencuci sayuran dan buah-buahan. Biasanya kan di sayuran dan buah-buahan itu terdapat pestisida, jadi harus dicuci dulu biar bersih. Nyucinya menggunakan air bersih tentunya. Yang berikutnya, tidak menggunakan bahan tambahan seperti pewarna, pengawet, dan pemanis buatan. Yang berikutnya, menggunakan bahan kimia yang dibutuhkan seperlunya saja. Untuk bahaya makanan fisik, yang pertama, mengeluarkan benda asing dengan melakukan sortasi dan pengamatan visual. Yang berikutnya, tidak menggunakan alat berlogam, staples, clips untuk menutup bungkus pangan. Yang terakhir, tidak memakai perhiasan. HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, yaitu suatu sistem manajemen pengawasan dan pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematif dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya atau hazard mulai dari bahan baku, selama proses produksi atau pengolahan, manufacturing, penanganan dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan tersebut aman bila dikonsumsi. Berikutnya adalah 7 prinsip dasar dari HACCP. Yang pertama adalah analisis bahaya atau hazard analysis dan penetapan risiko beserta cara pencegahannya. Analisis bahaya ini berkaitan dengan semua aspek produk yang sedang diproduksi. Pemeriksaan ini harus dilaksanakan sebagai tahap utama untuk mengidentifikasi semua bahaya yang dapat terjadi bila produk pangan dikonsumsi. Jenis bahaya yang mungkin terjadi dalam makanan dibagi atas 3 kelompok. Yang pertama adalah bahaya biologis atau mikrobiologis yang disebabkan oleh bakteri patogen, virus, atau parasit. Nah, yang kedua adalah bahaya kimia, yaitu karena tertelannya toksin alami atau bahan kimia yang beracun. Yang ketiga adalah bahaya fisik, yaitu karena tertelannya benda-benda asing yang seharusnya tidak boleh terdapat dalam makanan. Prinsip yang kedua adalah identifikasi dan penentuan titik kendali kritis atau CCP dalam proses produksi. Titik kendali kritis didefinisikan sebagai suatu titik lokasi setiap langkah atau tahap dalam proses atau prosedur. Apabila tidak terkendali dengan baik, maka kemungkinan dapat menimbulkan tidak amannya makanan, kerusakan, dan risiko kerugian ekonomi. Prinsip yang ketiga adalah penetapan batas kritis atau critical limits terhadap setiap CCP yang telah teridentifikasi. Batas kritis didefinisikan sebagai batas toleransi yang dapat diterima untuk mengamankan bahaya, sehingga titik kendali dapat mengendalikan bahaya kesehatan secara cermat dan efektif. Nah, batas kritis ini tidak boleh dilanggar atau dilampaui nilainya, karena dapat menyebabkan terjadinya bahaya terhadap kesehatan konsumen. Prinsip yang keempat adalah penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor CCP. Monitoring merupakan rencana pengawasan dan pengukuran berkesinambungan untuk mengetahui apakah suatu CCP dalam keadaan terkendali dan menghasilkan catatan atau rekod yang tepat untuk digunakan dalam verifikasi nantinya. Prinsip yang kelima adalah menetapkan atau menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan atau divisiasi pada batas kritisnya. Tindakan koreksi adalah prosedur proses yang harus dilaksanakan ketika kesalahan serius atau kritis diketemukan dan batas kritisnya terlampaui. Dengan demikian, apabila terjadi kegagalan dalam pengawasan pada CCP-nya, maka tindakan koreksi harus segera dilaksanakan.
Prinsip yang keenam adalah melaksanakan prosedur yang efektif untuk pencatatan dan penyimpanan datanya atau record keeping. Nah, sistem dokumentasi dalam sistem HACCP ini bertujuan untuk mengarsipkan rancangan program HACCP yang dengan cara menyusun catatan yang teliti dan rapi mengenai seluruh sistem dan penerapan HACCP dan memudahkan pemeriksaan oleh manajer atau instansi yang berwenang jika produk yang dihasilkan diketahui atau diduga sebagai penyebab kasus keracunan makanan. Prinsip yang terakhir adalah menetapkan prosedur untuk menguji kebenaran. Prosedur verifikasi dibuat dengan tujuan untuk memeriksa apakah program HACCP telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan HACCP yang ditetapkan dan untuk menjamin bahwa rancangan HACCP yang ditetapkan masih efektif dan benar. Hasil verifikasi ini dapat pula digunakan sebagai informasi tambahan dalam memberikan jaminan bahwa program HACCP telah terlaksana dengan baik. Lalu, bagaimana sih penerapan HACCP dalam industri pangan? Nah, pada dasarnya, untuk merancang dan menerapkan sistem HACCP dalam industri pangan, perlu mempertimbangkan pengaruh berbagai hal terhadap keamanan pangan, misal bahan mentah, ingredient dan bahan tambahan, praktek pengolahan makanan, peranan proses pengolahan dan pengendalian bahaya, cara mengkonsumsi produk, lalu resiko masyarakat konsumen, dan keadaan epidemiologi yang menyangkut keamanan pangan. Kemudian, untuk memperoleh program yang efektif dan menyeluruh dalam penerapan HACCP, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah komitmen manajemen. Keberhasilan penerapan sistem HACCP sangat tergantung pada manajemen sebagai penanggung jawab tertinggi. Mereka harus menyatakan komitmen tidak hanya dalam kata-kata saja, melainkan juga dalam tindakan. Yang kedua, pembentukan tim HACCP. Setelah pimpinan puncak mempunyai komitmen manajemen terhadap program keamanan pangan, maka mereka membentuk tim HACCP yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, penerapan, dan pengembangan sistem HACCP. Yang ketiga, pelatihan tim HACCP. Personil yang terpilih dalam tim HACCP lalu diberi pelatihan atau training mengenai prinsip-prinsip HACCP dan cara implementasinya. Yang keempat, deskripsi produk. Tim HACCP yang telah dibentuk dan disusun selanjutnya harus mendeskripsikan secara menyeluruh terhadap produk pangan yang akan dibuat. Yang kelima, identifikasi penggunaan atau konsumennya. Tim HACCP harus mengidentifikasi tujuan penggunaan produk. Tujuan penggunaan produk harus didasarkan pada konsumen atau pengguna akhir dari produk tersebut. Yang keenam, penyusunan bagan atau diagram alir proses. Tujuan dibuatnya diagram alir ini adalah untuk menggambarkan tahapan proses produksi secara dalam industri pangan yang bersangkutan serta untuk melihat tahapan proses produksi tersebut menjadi mudah dikenali. Yang terakhir adalah menguji dan memeriksa kembali diagram alir proses. Tim HACCP harus menguji dan memeriksa kembali diagram proses yang sudah dibuat. Dalam hal ini, tim HACCP harus menyesuaikan kegiatan proses pengolahan yang seharusnya dengan bagan alir proses pada setiap tahap dan waktu proses. Dan bila perlu, mengubah diagram alir proses bila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai. Lalu, apa sih pentingnya sertifikasi halal dan HACCP? Nah, untuk mengetahui kehalalan suatu produk, maka membutuhkan pengkajian dan penelitian yang mendalam. Berangkat dari hal tersebut, dikembangkan sistem sertifikasi halal yang outputnya adalah diterbitkannya sertifikat halal untuk produk-produk yang telah memenuhi standar halal. Dengan adanya sertifikat halal, dimaksudkan agar konsumen muslim terlindungi dari produk-produk yang tidak halal. Adapun tujuan dan sasaran dari HACCP adalah untuk memperkecil kemungkinan adanya kontaminasi mikroba patogen dan memperkecil potensi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Nah,
Pentingnya sertifikasi HACCP pada pangan adalah untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya mulai dari bahan baku, selama proses produksi atau pengolahan, manufacturing, penanganan, dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan tersebut aman untuk dikonsumsi. Jadi, pentingnya sertifikasi halal dan HACCP pada pangan adalah untuk menjamin kehalalan dan keamanan suatu produk pangan untuk dikonsumsi. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan atau review jurnal yang relevan dengan pokok pembahasan kita, yaitu zat racun dalam makanan dan penerapan HACCP. Jurnal pertama adalah tentang HACCP. Jurnal ini berjudul Perencanaan Penjaminan Mutu dan Pengendalian Produk dengan metode HACCP, yaitu menggunakan metode studi kasus. Identitas jurnal. Jurnal ini mempunyai volume 1 nomor 2 dan dibuat pada tahun 2020. Penulisnya Didi Asmadi, Ilyas, dan Elda Nadila. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem produksi untuk menjamin mutu dan pengendalian produk dengan metode HACCP. Untuk subjeknya, perusahaan berskala industri kecil dan menengah atau IKM di Banda Aceh. Sekilas tentang isi jurnalnya, yaitu pada studi kasus ini menggunakan metode HACCP dapat digunakan untuk merancang penjaminan mutu dan pengendalian produk selama proses produksi. Metode HACCP mampu menggambarkan kondisi aktual dari proses yang dilaksanakan, mulai dari analisis bahaya, tindakan, dan usulan perbaikan hingga pendokumentasian perencanaan sesuai metode yang digunakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 batas kritis dalam proses produksi jus berdasarkan metode HACCP, yaitu pada proses penggilingan, pemasakan, pendinginan, dan pengemasan. Tindakan perbaikan yang diusulkan kepada perusahaan adalah seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD pada operator dan menjaga agar ujung pakaian tidak masuk ke wadah, pembersihan alat serta bahan dan lingkungan kerja, serta melakukan proses pemasakan hingga mendidih sesuai dengan ketentuan. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal tentang zat beracun dalam makanan. Jurnal ini berjudul Identifikasi Boraks dan Formalin pada jajanan sekolah dengan menggunakan metode sederhana dan efeknya bagi tubuh. Identitas jurnal ini bervolume 2, nomornya 11 dan dibuat pada tahun 2020. Penulisnya Widyastuti, Elvia, Siska, Yasa Putri, Leli Hesti, dan Indriati. Tujuan dari penelitian ini yaitu upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang kandungan bahan tambahan makanan khususnya borak dan formalin serta efeknya bagi kesehatan. Subjeknya yaitu siswa SMA Muhammadiyah 1 Depok. Mengenai penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap penyuluhan atau disebar angket. Ini didapatkan pada respon dari siswa SMA Muhammadiyah 1 Depok. Materi pelatihan ini untuk responnya ya. Materi pelatihan mudah dipahami, materi pelatihan bermanfaat bagi mereka dan bahan wawasan baru yang diperoleh dari pelatihan ini. Jadi sebelum disebarkan angket mereka sudah dikasih penyuluhan, yaitu dengan pengertian apa sih itu boraks dan formalin, bahayanya, serta cara kita untuk mengetahui kalau makanan tersebut itu mengandung boraks atau formalin. Nah tadi itu respon mereka. Jadi tanggapan siswa, hampir seluruh siswa kelas 11 IPA mengetahui boraks dan 86% siswa kelas 11 IPA yang mengetahui formalin. Sebanyak 62% siswa kelas 11 IPA yang mengetahui penggunaan boraks, sedangkan hampir seluruhnya mengetahui kegunaan formalin. Sekitar di atas 90% siswa kelas 11 IPA yang mengetahui boraks dan formalin berbahaya bagi kesehatan.
Untuk siswa yang mengetahui ciri-ciri makanan yang mengandung boraks sekitar 38% saja, dan siswa yang mengetahui ciri-ciri makanan yang mengandung formalin sekitar 30%. Jadi dapat kita simpulkan untuk tanggapan siswa melalui tadi tahap penyuluhan lalu disebarkan angkat itu, sebagian besar siswa mengetahui apa itu boraks dan formalin serta kegunaan keduanya. Namun tidak banyak siswa yang mengetahui ciri-ciri dari makanan tersebut atau makanan yang mengandung boraks atau formalin. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.